Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah sehingga kita bisa menjalankan segala rangkaian bentuk ibadah dan kita dapat diberikan kekuatan sampai sekarang, terutama kita dapat bergerak, langkahkan kaki kita, hadir di majelis rutinan kita. Senantiasa kita mengharapkan agar selalu Allah memberikan ridha pada kita dan memberikan keberkahan dari kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga apa-apa yang kita niatkan, yang kita jalankan diridhoi dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan, tertumpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita terpaut rindu dan cinta, menjadikan asma'nya, namanya adalah bagian dari langkah hidup kita menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Semoga apa yang kita niatkan dari rangkaian kita mengingat beliau menjadi alasan beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan juga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih di dalam bulan yang penuh barokah, di mana bulan terlahirnya manusia mulia, baginda yang sangat menjadikan kerinduan kita adalah kiblat dari semua cinta. Harapan kita selalu kita ingin menjadikan momen-momen ini adalah momen yang luar biasa untuk kita. Kita isi dengan sholawat, kita isi dengan tadabbur ayat, hadis, Al-Quran, dan mendatangi segala aktivitas ibadah yang rujukannya adalah kepada cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya bulan ini menjadi bulan istimewa, supaya bulan ini jadi bulan yang spesial. Di tahun 2025 kita hadir menjadi insan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam rangka kita mengingat dan mencinta manusia termulia, makhluk teragung yang menjadi rujukan kita dunia maupun akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini ada bahasan yang berkaitan dengan jiwa, yakni izzatun nafsi, berjiwa besar, yang bahasa Arabnya dikatakan izzatun nafsi. Di dalam kitab Taisirul Khalaq, izzatun nafsi hiya sifatun biha yaj'alul insanu nafsah fi manazilir rif'ati wal ikhtirab. Berjiwa besar adalah sifat yang menempatkan manusia pada tempat tinggi dan mulia. Ikhtiram, sesuatu sifat yang posisi kita ini akan mendapatkan martabat kemuliaan tertinggi. Wa sababuha ma'rifatul insani qadra nafsih. Sebab-sebab salah satunya adalah berjiwa besar ini mempunyai atau mengetahui kadar dirinya. Wa thamratuha at-tajammul was sabru ala makarihid dahri. Dan buah dari itu yang dikatakan berjiwa besar adalah melakukan kebaikan, sabar, bersabar terutama pada masa-masa yang sulit dan susah, tidak menampakkan kebutuhan
orang lain. Wa tarkul izharil ihtiyaj. Jadi nggak kelihatan tuh, nggak nampakin dirinya susah. Wa ta'zimun nasi lahu wa ihsanu lillahi ilaih. Dan juga manusia yang memuliakannya ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ganjarannya orang yang berjiwa besar ini punya tempat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Ya, Allah berfirman, padahal kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengasihani orang yang mengetahui kadar dirinya. Yang dimaksud adalah kita tahu posisi kita, kadar kemampuan dan kapasitas kita. Jadi kita paham pada posisi di mana kita berada. Kita menempatkan sesuatu sesuai di mana kita berdiri dengan kemampuan dan kapasitas kita. Semisal, kalau kita ada di posisi jamaah, tahu-tahu kita disuruh jadi imam. Kalau kadar kemampuan kita masih di bawah rata-rata, jangan sok-sokan kita maju ke depan. Biar tahu diri, biar ngerti posisi. Apalagi ngaji baru Senin Kemis, malam Senin sama hari Kemis, kebenaran banget ya, Senin Kemis tuh kita baru tibang, kita pakai kopiah, kelihatan berjenggot, disuruh maju ke depan, nyelonong aja, nggak tahu orang di belakang yang di sampingnya anak pesantren yang jauh lebih fasih, kebetulan kagak berjenggot, kebetulan lagi nggak berkopiah, ya namanya di terminal misalnya. Nah ini kita kudu menempatkan diri. Dan siapa yang mengetahui kadar kemampuan dirinya, menempatkan sesuatu, maka kemuliaan yang didapat adalah kemuliaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngerti sama diri sendiri. Tapi bukan alasan juga untuk kita minder. Biasanya dalil ini sering kepake sama orang-orang yang ogah dan males. Nggak lu aja gua ntar. Nah ini beda. Sebenarnya dia mampu, ya, orang-orang jahil yang akhirnya maju ke depan, yang ilmu kadar dirinya dia kagak tahu. Nah ini juga satu masalah bagi orang yang memiliki kadar kemampuan jauh dari rata-rata orang umum. Misal ngajinya fase, ya, di pondok udah keluaran kelas, ya udah kelas sanawiyah lah, udah 6 tahun di pesantren, gilirannya sholat disuruh maju ke depan, dia ogah-ogahan. Bahasa halusnya tawadu. Bahasa halusnya lagi yang kata dibilang tahu kadar diri. Tar dulu, di tempat mana dulu ente menempatkan kadar diri ente? Itu maksudnya. Kalau misalnya di pesantren, kalau misalnya di majelis-majelis aulia ulama misalnya habaib, boleh begitu. Boleh pakai ukuran tawadu, boleh pakai ukuran kadar diri. Mengetahui kadar sendiri, dirinya sendiri atas kapasitas ilmunya. Tapi kalau di tempat umum, akhirnya maju orang yang sembarangan, nah ini harus kita tempatkan posisinya. Kalau kita yakini, alhamdulillah, bismillah, atas pendidikan yang diemban selama ini, ya, yang dinaungi selama ini di pesantren, lalu mengalami ujian-ujian, tes, guru juga udah mengatakan nilai bagus, insya Allah aku siap untuk tampil dimanapun berada. Gitu. Kalau lagi disuruh nggak usah basa-basi, malah kita khawatir. Nah, kalau kanan kiri dilihat romannya kelihatan awam, ya, atau tampang doang, ya, dia udah tahu kadar dirinya ini dengan kehati-hatian tentunya. Dia menjaga kemuliaan agama, dia menjaga kadar kemampuan dia atas agama yang selama ini dia pelajari. Dia yang jaga, jangan sampai kewibawaan agama ini rusak. Maju dia ke depan untuk menjaga itu. Nah, disitulah yang dikatakan tadi, Allah memberikan ganjaran kemuliaan dari orang-orang yang berjiwa besar.
Juga di sini yang dimaksud juga ketika berjiwa besar kita ini pada posisi sulit. Ya, kadar kapasitas itu bukan dasarnya kemampuan doang, tapi kita bisa mengoreksi kemampuan sabar kita pada posisi-posisi sulit. Lagi susah, lagi kena ujian, lagi kena tamparan misalnya. Nah, di sini ya, yang dikatakan adalah ma'rifatul insan qadra nafsah. Mengetahui kadar dirinya pada at-tajammul was-sabru ala makarih. Ya, ad-dahri. Jadi dia melakukan sesuatu kebaikan yang ketika kesabaran pada posisi itu sulit dia jalani. Dia tahu nih, ini lagi berat nih. Tapi dia berusaha dengan kemampuan dirinya, dengan merasa bahwa ilmu yang selama ini dia ketahui dan dia emban ini harus dengan praktikal, ya, harus dengan bukti nyata. Nah, disitulah mendapatkan kemuliaan orang-orang yang berjiwa besar. Jadi bukan cuma pada kemampuannya tentang ilmu, bukan dengan kemampuannya atas dirinya aja pada posisi senang, tapi lebih dari itu ketika posisi itu dalam keadaan sulit, sukar, ya, terhimpit, dia masih memiliki jiwa yang tenang. Ya kan, kelihatan orang-orang yang berjiwa besar itu nggak gampang ngeluh, ya, nggak ngundang-ngundang susahnya ke orang lain. Ya. Kalau sekarang kan beda modelnya. Kalau aja ada dirinya kena musibah, mukanya udah berubah. Gimana kabar dong? Udah berubah, udah pakai cak-cak aja udah. Nah, ini namanya jiwa kerdil. Ya, bukan jiwa besar. Belum ditanya masalahnya, baru ditanya kabarnya doang, udah cak-cak aja gitu. Ada dua tuh, antara dia sekedar ingin menyembunyikan kesuksesannya misalnya, atau dia ingin nggak ketahuan kalau dia lagi dapat rezeki banyak misalnya. Nah, dia ucapkan dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan keluh kesah. Duh, lagi susah nih. Ada yang begitu kan? Beda sama orang yang kita tahu dia dalam posisi terhimpit, tapi waktu ditanya apa kabarnya, dia tetap menjawab dengan lantang, alhamdulillah ana bi khair. Itu orang-orang yang berjiwa besar. Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik. Masih bisa menjawab salam dari ente aja, alhamdulillah berarti. Karena salam ente bagian dari doa. Tuh, jiwa besar. Masih bisa mata kita memandang dengan corak warna yang banyak. Itu masih nikmat, berarti masih memiliki kenikmatan yang tersembunyi yang orang lain nggak menyadari itu. Nah, jadi kadar dirinya dia ketahui dengan kemampuan yang selama ini dia emban dari ilmu, dari majelis. Lalu ketika ada posisi-posisi sulit, dia tetap tegap berdiri dengan wajah sumringah dan senyuman tanpa beban. Ini adalah orang-orang beralamat jiwa besar. Jadi jangan sampai mengkerdilkan diri kita dengan jawaban yang membuat keluh kesah. Nah, ini kadangkala ya, keluh kesah ini juga madorotnya ada. Kalau ada kalimat yang anugerah besar kepada orang yang berjiwa besar, kan anugerahnya besar tuh, kemuliaannya kan agung tuh. Berarti ketika dia mengkerdilkan dirinya dengan keluh kesah, Allah membalik itu dengan hinaan. Dia nggak pakai dihina, dia udah hina sendiri. Dia menipu dirinya sendiri, dia mengkerdilkan nikmat Allah yang begitu besar. Berarti apa? Nggak pakai diungkapin lagi tuh. Ya. Kalau orang yang berjiwa besar memiliki posisi tinggi, berarti yang mengkerdilkan memiliki posisi yang sangat rendah dan hina. Ya contohnya begitu aja. Ditanya gimana ya model? Aduh, lagi susah banget ya. Lu jangan deket-deket dah, jangan nanya-nanya dah. Udah tahu. Rokok ogah diminta. Nah, ini salah satu kenapa keluh kesah itu bagian dari cerminan, ya, cerminan jelek, cerminan orang miskin sebelum dia jatuh miskin. Coba tuh, orang kalau ngeluh, ini sesuatu amalan yang paling dibenci sama Allah. Ngeluh sama manusia, menunjukkan dirinya susah. Ya, kalau bisa kita kan nutup-nutupin. Nah, itu orang-orang yang berjiwa besar, salah satunya juga adalah tidak menunjukkan kebutuhannya kepada orang lain. Ya, walaupun kita disuruh, emang saling membantu kan, tapi nggak nunjukin banget dia butuh bantuan. Nggak. Lihat kisah-kisahnya para sahabat, lihat para anbiya.
Bagaimana Nabi ketika menahan laparnya, nggak pakai ngomong. Waktu sahabat ya di dalam, kalau nggak salah di kala perang Khandaq ya, lagi ngebangun parit itu, ya, emang nahan lapar banget. Ketika ada beberapa hari sahabat nggak makan, pas giliran nanya sama Nabi supaya mendoakan makanan sahabat ini menjadi banyak dan barokah, ketika itu ya, Nabi udah lebih dulu menahan laparnya dengan mengganjal perutnya dengan batu. Pas sahabat tahu, kacak kerucuk lah, lebih dulu Nabi tidak menunjukkan keluh kesahnya dan menahan tekanan lapar itu dengan batu. Ini salah satu kelebihannya orang menjaga izzatun nafas. Jadi berjiwa besar dalam kita bergaul, dalam kita menerapkan unsur-unsur agama yang menjadikan keharmonisan dalam hubungan itu bisa lestari, ya, bisa awet hubungan itu. Demen orang kalau sama orang-orang berjiwa besar tuh, seneng gaul sama orang-orang jiwa besar. Ya, kayak contoh, lagi nggak punya duit, dia ngakunya punya, ada duit, alhamdulillah ada, cukup lah, ya cukup buat makan sehari gitu. Jadi dia selalu nunjukin dirinya mampu, padahal dia lagi nggak ada. Ini orang-orang yang menutupi, mengelabui dirinya, memanipulasi dengan kebaikan jiwa besarnya itu, ya, supaya dia waktu keluar dari kebutuhannya itu dia nggak merasa kecil, nggak merasa kerdil. Ini orang-orang yang memiliki kemuliaan, kadar dirinya. Ya, belajar kita ya, dari himbauan kitab yang kita bahas. Ya, ada beberapa poin yang kita tarik garis besarnya. Oh iya, kali ini ilmu ini nambah untuk aku coba berjiwa besar di sini, karena Allah menjanjikan keagungan makom tertinggi. Gitu. Salah satunya kita mendapat kemuliaan dari Allah. Pengakuan itu nggak dari orang. Waktu kita nutup-nutupin kekurangan kita, yang tahu siapa coba? Orang mungkin nggak tahu, Allah yang tahu. Sampai disohorin, wahai para malaikatku, lihatlah hambaku yang penuh dengan nestapa dan ujian, selalu mengungkapkan kepada kanan kirinya dengan ucapan hamdalah, memujiku. Disohorin sama Allah. Seneng banget, dikasih ujian nggak ngeluh, malah selalu memujiku dengan kalimat hamdalah. Kita kan pengen gitu, seneng. Rasanya gimana sih kalau ada orang berbuat baik diem-diem, tapi dibalik itu ada pujian yang sebetulnya pujian itu kita tahu rasanya gimana coba? Seneng banget kita. Itu sesama manusia. Orang tahu semua tuh kita itu miskin, orang tahu kita susah. Tapi karena kita nutupin kesusahan kita, nggak ngeluh di hadapan mereka, kita kadang-kadang ngorek tuh dari anak. Tong, gue tanya lu sini, apa kata tangga sih tentang gue? Ya Allah, Pak, orang pada bangga sama Bapak. Luar biasa, Pak. Belum tentu pada bisa nyontoh Bapak begitu modelnya. Orang mah terkenal Bapak tuh kagak punya, liatin aja nih genteng pada bocor. Beras jarang beli. Orang mah pada tahu, Pak. Bapak, subhanallah. Kenapa ditanya itu anaknya? Coba. Dia ingin memberikan hiburan pada dirinya bahwa kebaikannya itu disambut oleh orang banyak. Itu kadar sesama manusianya. Gimana sama Allah kalau kita tahu pujian itu datang dari Sang Pencipta? Kan harusnya lebih kita nyenengin diri kita. Alhamdulillah ya Allah, kali ini aku hanya merahasiakannya kepadamu. Bahagia harusnya. Karena kita udah tahu ilmunya, bakal dibanggain, bakal mendapatkan makom yang mulia dan tinggi di hadapan Allah. Harusnya itu jadi semangat kita. Kenapa para nabi selalu menyembunyikan kesusahannya, kesulitannya, ya, rasa sakitnya? Kenapa itu? Karena pengen dapat makom tertinggi di hadapan Allah. Udah tahu rahasianya. Jadi bukan nahan sakit itu, nggak ada balasan ini. Enggak, tahu balasannya itu. Kenapa tahu? Karena yang kita bahas malam ini udah ada di dalam benak dan jiwa dada orang-orang tercinta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan baru belajar, kita kan baru ngupas. Mereka udah sampai di dalam jiwa dan raganya. Oh, pantas ya para nabi nahan. Oh, pantas para aulia ini memiliki sifat apa? Izzah, ya, harga dirinya, berjiwa besar. Dia hanya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nggak ingin mengeluh sama Allah.
Ya bayangin aja Nabi sampai nahan laparnya, bukan nggak bisa Nabi minta ke langit turun hidangan tiba-tiba. Yang dari situlah jadi mukjizat kan. Yang ketika ada sahabat memasak satu anak kambing menjadi bisa memberikan makan para sahabat puluhan bahkan ratusan, nggak habis-habis, dengan posisi apa? Pada kenyang perutnya. Minuman begitu juga mengalir dari tangan Nabi, air dari selah-selah jari Nabi. Bukan nggak bisa Nabi minta sama Allah, langsung diijabah. Tapi bukan posisi makom biasa orang dapat mengeluh. Makhluk termulia mudah untuk mengeluh. Enggak, bukan tempatnya. Makanya kita kalau mau belajar posisi-posisi tertentu pada bahasan kita kali ini, yuk cobain. Cobain dikit-dikit. Ya, ada bocor halus. Kalau lagi susah jangan ngeluh. Coba bocor-bocor halus itu kita praktekin sama bini. Lagi lapar aja kita jangan bilang lapar gitu. Kita gerasak rusuk aja di dapur. Bini nanya, tumben bang ngapain bang? Gua lagi latihan. Lu kagak tahu lu habis ngaji kemarin. Gitu. Lapar bang. Ngomong apa bang? Biasanya ngomong, biasanya rame banget, sampai piring dikelontang-kelontangin. Ini tumben bang, lagi pengen praktek supaya berjiwa besar. Gitu. Lotak, sang sereng ngapain? Goreng telur. Biasanya nyuruh bini. Deh laki pulang bukan disiapin makan. HP aja, TV aja diadepin. Nah gitu kan, ngeluh lagi dia apa. Coba. Ya, kita belajar dari orang-orang yang memiliki jiwa besar dalam porsi agama. Ya praktek lah. Kita kalau udah tahu teorinya coba praktek. Itu yang lagi makan kita coba praktek. Lagi sakit aja. Lagi sakit kita coba. Diam aja. Kalau kita diam nahan, istri kadang-kadang punya jiwa yang sentuhannya beda. Bang, diam aja nggak sih bang? Gitu. Nggak biasanya kalau sakit buyang kayak uring-uringan, ini kok enggak. Itu tuh praktek tuh. Nah, oke lagi kurang enak aja sih. Tapi mudah-mudahan ini penghapus dosa. Tuh beda, dengernya juga beda. Coba kalau bini lagi capek, kita ngeluh. Dia keberingsengan tau nggak? Iya, urusan yang ini belum kelar, urusan anak yang ini belum kelar, lakinya lagi sakit, wah nambah-nambahin puyeng. Mana lagi lakinya rewel banget. Belum apa-apa bentak lo. Lu ngerti kagak sih gue puyeng? Nah ini kadang-kadang beban namanya. Dia membebani sama orang. Itu jiwa-jiwa kerdil. Nah kita belajar yuk. Udah pelan-pelan begini nih kita bahas. Yuk kita belajar. Ada kisah yang luar biasa. Salah satunya terdengar kisah mulia itu dari Kiai Hamid Pasuruan. Beliau ini memiliki banyak karomah ya. Yang kita tahu dari nilai-nilai kewalian yang sering kalau kita mau buka, kalau kita mau bahas, gampang gak tuh banyak. Nah di sini pernah ada kisah yang diceritakan oleh istrinya Bu Nyai kala itu, mendapati bahwa beliau pernah menyembunyikan sakit perutnya. Ini cerita dari anak-anak keturunannya, dari cucunya. Kenapa tahu beliau sakit? Karena waktu lagi balik badan di pojokan kamar, beliau agak ngeringis, sakit perut, nahan sakit. Tapi pas lagi ditanya sama Bu Nyai, istri beliau bilang langsung senyum. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Ada yang dirasain, padahal tadi lagi nahan sakit banget. Jadi kadar kewalian seseorang bukan dilihat dari nilai karomahnya yang tiba-tiba, ya kan? Bukan tahu-tahu banyaknya zikir, terus punya amalan-amalan tertentu lalu menjadi martabat kewaliannya mulai terkuak. Enggak cuma itu. Lihat dari kehidupannya. Yang halus aja bocorannya dari kehidupan di rumah tangga antara suami dan istri. Ketika beliau merasakan sakit, enggak ngeluh. Itu menyembunyikan dirinya supaya sang istri tidak tahu. Itu bocorannya tahu dari istri beliau sendiri. Kenapa? Kan diperhatiin. Dilihat lagi nahan gitu. Mukanya agak orang kalau lagi nahan sakit kan beda. Tapi madepnya madep belakang, di pojokan. Pas ditanya, langsung beliau tutupi dengan senyuman. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Padahal tadi lagi begini, di pojokan. Kan kelihatan orang kalau lagi nunduk. Ini tanda. Amalan karomah dari kewalian bukan cuma didapat dari ketawaduannya doang. Bukan didapat dari karomah istiqomahnya aja. Bukan didapat dari amalan-amalan zikir. Ayat-ayat yang dibaca, bukan cuma itu maksudnya. Tapi lebih dari itu. Di dalam kehidupan pribadi yang sangat-sangat pribadi, beliau menutupi
keluh kesahnya kepada sang istri yang notabene adalah dalam satu payung, dalam satu tilam, dalam satu kasur. Subhanallah. Ini kan cerita sedikit yang kita kuak di sini. Ada banyak kisah-kisah. Itu cerita kemuliaannya orang soleh. Yang kalau kita dengar, wah kewaliannya luar biasa. Wah beliau-beliau ini yang ada di pampang di hadapan kita ini luar biasa karomanya. Cuma begitu doang? Enggak. Di sebalik itu ada keagungan sifat, kemuliaan yang kita sedikit demi sedikit kupas. Yang kalau kita praktek seujung kuku mungkin praktek kita masih jauh. Tapi kalau kita mau praktekin dengan niat ilmu yang mau diamalin, insya Allah dapat mahabbah, dapat cinta yang bersama dari ilmu itu, kita bersama beliau kelak di yaumul akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah ini salah satunya membuat kita semakin memiliki jiwa besar. Supaya apa? Supaya nggak gampang muka kita ini kusut, sumpek, melihat demek. Maaf aja ya, maaf ya. Udah potongannya begitu, ditambah lagi demek sama keluh. Aduh, masya Allah, orang ganteng aja jelek, apalagi rebek. Ini ya Allah, coba dong. Udah tahu kadar kita kurang ya kan? Udah tahu muka kita pas-pasan, senyum kayak biar kelihatan cakep. Coba merekahkan senyuman kita supaya orang tuh mandang bagian dari apa? Bagian dari ahli surga. Ahli surga itu kalau ketemu selalu bersedekah. Kalau nggak punya duit minimal banget senyuman. Ini duit udah kagak ngeluarin, senyuman udah kagak gablek. Melihat sumpek banget. Lu sebenarnya aneh aja sama ahli neraka sih. Dan kita jadi begitu ngelihatnya. Padahal bagian dari mujamalahnya kita, ya interaksi kita kepada sesama, selalu ucapan salam itu bagian dari doa kita berjumpa. Coba latihan dari hal-hal kecil, kita latihan. Ketemu di sini salam, ketemu di sono salam, balik ke rumah salam, doa semua itu isinya. Kalaupun kita nggak kelihatan rasanya lagi senang, kita bisa menyembunyikan dengan doa itu. Dan kita dianggap oleh Allah di yaumul akhirah. Pada detik itu kita menahan izzatun nafsi, kehormatan besarnya jiwa kita. Pada saat itu kita tertulis menjadi orang yang berjiwa besar, mulia di sisi Allah. Nah ini mudah-mudahan bagian dari muhasabah kita ya. Mudah-mudahan dari Al-Fakir juga ya, buat nasihat diri sendiri dan umumnya kepada hadirin jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang berjiwa besar dan baik dalam bergaul. Amin, amin ya rabbal alamin.